Dimana Ihang Jul mengatakan, aku nggak tahu apa itu ibu dan ayah sampai aku di kelas 1. Kalau katanya usaha tidak akan mengkhianati hasil, Hang Jul bakal teriak hoax paling kenceng. Bayangin dia Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat. Fighting. Oh iya, buat kalian yang mungkin mau mutualan sama aku di Instagram, maksudnya follow-followan, nanti langsung aja follow @yourselfgame. Tenang aja, ntar di follow back kok guys. Adapun dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. But anyway, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin pakai bodycard dari brand legend Purbasari. Kalian tau gak sih guys, ini aku beli satu paketnya itu nggak nyampe 100.000, kemarin aku dapat diskon. Nggak tahu sih kalau sekarang apakah harganya masih di bawah 100.000 atau enggak. Tapi kalau kalian dapat harga diskon, menurut aku langsung aja deh guys check out. Anyway, pakai bodycare ini itu dapat membantu untuk mencerahkan kulit, melembabkan dan juga melembutkan kulit kalian. Ini paket komplit banget sih guys. Satu paketnya itu terdiri dari exfoliating gel untuk mandi, shower scrub. Kalian juga bakal dapetin body scrub sama ini body serum. Ukurannya 180ml guys. Dan buat kalian yang mungkin tertarik juga untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tip produk aku ya. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Zodiac yang akan ke Indonesia nih guys sebentar lagi. Karena Zodiac masuk nih line up Alobank Festival. Wow, amazing. Nah teman-teman, Alobank Festival 2025 akan kembali hadir di Jakarta. Festival musik tahunan ini akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada tanggal 21 dan 22 Juni 2025 mendatang. Festival ini menghadirkan puluhan musisi papan atas tanah air dan juga mancanegara dari berbagai genre, yang mana mereka siap mengguncang Istora Senayan. Dan salah satu yang akan tampil adalah Zodiac nih guys. Hal itu diumumkan oleh Alobank melalui Instagram resmi mereka. Di mana dalam pengumuman itu mereka mengatakan bahwa Zodiac bakal tampil di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Dan selain Zodiac, Alobank sudah terlebih dahulu mengumumkan Treasure sebagai pengisi acara. Namun, Treasure sendiri dijadwalkan mengisi Alobank Festival 2025 pada Minggu tanggal 22 Juni 2025. Wow, amazing banget ya guys, line up-nya kece-kece nih. Dan teman-teman, untuk daftar seat plan dan harga tiket Alobank Festival 2025 resmi dirilis ya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025. Harga tiketnya itu terbagi menjadi dua kategori nih, yaitu semua area indoor dan outdoor dan hanya outdoor. Adapun pembayarannya bisa dilakukan dengan Alo Prime atau Alo Pay Later. Sama seperti tahun sebelumnya, penggemar bisa mendapatkan diskon hingga 50% jika melakukan pembayaran melalui Alo Pay Later. Dan berikut adalah daftar harga tiket Alobank Festival 2025 guys. Di hari pertama tanggal 21 Juni 2025 untuk yang semua area termasuk indoor dan juga outdoor ya guys. Untuk kategori Blue L dan juga Blue Air yang standing, Alo Prime itu 100.000 guys. Kalau pakai Pay Later itu 50.000. Oke, diskon 50% ya. Terus untuk yang Purple atau standing, Alo Prime itu 75.000, tapi kalau yang Pay Laternya itu 37.500. Kemudian untuk yang green, pink, yellow, black, red, and white yang sitting, duduk, Alo Prime harganya 75.000, kalau Pay Later 37.500. Sementara itu untuk hanya outdoor, yang grey atau standing, Alo Prime harganya 50.000, tapi kalau Pay Later 25.000. Kemudian untuk hari kedua tanggal 22 Juni 2025, semua area yang indoor dan juga outdoor, Blue L dan juga Blue Air yang standing, Alo Prime harganya 450.000, kalau Pay Later harganya 225.000. Untuk yang Purple atau standing, Alo Prime harganya 350.000, tapi kalau Pay Later harganya 175.000 guys. Untuk yang green, pink, yellow, black, red, and white sitting, itu untuk Alo Prime harganya 350.000, tapi kalau Pay Later 50% diskonnya jadi 175.000. Sementara untuk yang hanya outdoor, yakni grey atau standing, harganya untuk yang Alo Prime 50.000, untuk yang Pay Later 25.000. Dan guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari IDN Times, harga tiketnya juga sudah termasuk 25% pajak. Dan pembeliannya itu hanya bisa dilakukan melalui aplikasi Alobank oleh pengguna Alo Prime. Adapun untuk penjualan tiket sudah dibuka pada tanggal 21 Mei 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Jadi gimana nih guys, apakah kalian sudah sangat excited untuk melihat bagaimana penampilan Zodiac nantinya? Pastinya dong ya, dan semangat ya buat ngewarnya, semoga dapetin tiketnya. Fighting!
Di sisi lain, Olimpiade Fandom yang menarik topik hangat dari fandom K-pop global telah memulai putaran ketiganya pada tanggal 16 Mei yang lalu. Olimpiade Fandom yang diselenggarakan oleh platform fandom Global Stardom akan dibagi menjadi dua kelompok nih guys, dengan P1 Harmony, SN, Psychers, On and Off, Zodiac, dan TOT bersaing untuk mendapatkan daya tembak fandom. P1 Harmony, SN, dan Psychers berada di grup A, sementara ONF, Zodiac, dan TIOT berada di grup B, dan mereka akan bersaing dari pukul 3 sore pada tanggal 6 Mei hingga tanggal 3 sore tanggal 22 Mei. Setelah persaingan pemungutan suara yang ketat, tim-tim yang finish pertama di grup akan memainkan pertandingan final lagi. Pertandingan final akan diadakan dari tanggal 23 Mei pukul 3 sore hingga tanggal 2 Juni pukul 3 sore. Pemenang babak ketiga akan ditentukan melalui pertandingan final. Lanjut ke informasi yang berikutnya, kita bakal bahas tentang netizen yang sudah mengungkapkan keprihatinannya melihat bagaimana Hangyul yang tidak kunjung debut di Polarix. By the way, buat yang belum tahu Polarix itu apa, jadi guys, Polarix ini merupakan boy group yang dibentuk melalui acara Survival. Nama acaranya adalah Starlight Boys, yang mana untuk Starlight Boys ini merupakan kolaborasi antara iQIYI dan juga SBS. Dan acara ini mempertemukan trainee dari berbagai negara dan juga latar belakang nih guys. Dan setelah final, line-up-nya itu terdiri dari pertama ada Xiao Zihyung kelahiran 2004, kemudian ada Lee Junhyo kelahiran 2000, lalu ada Xu Shihwan kelahiran 2000 juga, Shincho kelahiran tahun 2006, lalu ada juga Pentor kelahiran 99, Lee Hangyul sama kayak Pentor 99, aku juga 99. By the way kayaknya nggak ada yang nanya sih kalau aku. Intinya aku selain sama Hangyul and Pentor. Terus untuk Zai kelahiran 2004, lalu ada juga Yang Donghwa kelahiran tahun 2003 dan Ida Eul kelahiran tahun 2004. Adapun untuk nama grupnya yakni Polarix itu berarti 9 bintang bersama-sama seperti bintang. Bintang Polaris yang paling terang di langit. Dan ini melambangkan kemungkinan tak terbatas. Begitulah guys bagaimana makna nama mereka. Dan boy group ini diketahui dikelola oleh Idol Youth Entertainment. Grup proyek Tionghoa Korea ini diharapkan dapat memikat penggemar dengan perpaduan pengaruh budaya dan penampilan mereka yang dinamis. Namun sayang nih guys, sudah 5 bulan sejak diumumkannya line up debut hasil Survival tersebut, hingga kini belum ada kejelasan kapan Polarix akan benar-benar debut. Salah satu nama yang paling disorot adalah Lee Hangyul. FYI, Hangyul sendiri menempati peringkat ke-6 dan sebelum mengikuti program Starlight Boys ya guys, dia itu mengikuti beberapa program Survival. Kita sebut saja seperti The Unit tahun 2017, Produce X101 tahun 2019, hingga Peak Time tahun 2023 bersama dengan member B173. Dan guys, sebelum menjadi bagian dari B173 dan juga Polarix, dia juga sempat menjadi member 1M66 dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dan dia juga pernah menjadi bagian dari X1, yang mana X1 ini dibentuk melalui program Produce X101. Tapi sayang untuk boy group ini gak berumur lama teman-teman. Selain itu, dia juga sempat bergabung dalam unit H&D. Dan berbicara mengenai kisahnya Hangyul ya teman-teman, tidak hanya bagaimana perjuangannya sebagai seorang idol, namun bagaimana kisah kehidupannya yang mana dia itu seperti ditinggalkan oleh orang tuanya di panti asuhan juga banyak disorot oleh netizen. Adapun untuk hal ini diungkapkan oleh Hangyul ketika ada di program The Unit, maksudnya ketika mengikuti program The Unit. Kala itu Rain mengunjungi semua peserta pelatihan untuk mengobrol nih guys dengan mereka, dan selama waktu bersama dengan Lee Hangyul, Rain bertanya kepada Hangyul tentang usia dan hubungan keluarganya, yang kemudian Hangyul menjawab seperti ini, kakak laki-lakiku 15 dan 16 tahun lebih tua dariku. Ayahku berusia di atas 60 tahun. Kemudian Lee Hangyul mengungkapkan tekadnya untuk sukses dan menjadi anak yang baik bagi orang tuanya. Di mana Lee Hangyul mengatakan, aku nggak tahu apa itu ibu dan ayah sampai aku di kelas 1. Aku ditinggalkan sebagai bayi yang baru lahir dan tinggal di panti asuhan sampai aku berusia 7 tahun. Kemudian Lee Hangyul berbagi nih guys bahwa ada saat-saat ketika dia bertanya-tanya mengapa ya orang tuanya meninggalkannya. Tetapi dia lantas berpikir, mereka mungkin atau orang tuanya mungkin memiliki alasan atau mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Lee Hangyul lantas mengungkapkan bahwa ibu yang mengadopsinya adalah seorang pekerja sosial pada saat itu. Terus dia juga mengungkapkan bahwa dikarenakan dia itu menerima begitu banyak kehangatan dan perhatian dari orang tuanya nih, dia ingin nih membayar mereka kembali dengan cara bekerja keras.
Begitu guys. Jadi jangan heran ya kalau kalian lihat Hangyul itu terus berusaha. Di sini agak kurang berhasil, dia terus coba lagi ngikutin program ini tapi kurang berhasil lagi, dia nggak menyerah, dia terus ngikutin lagi guys. Sampai akhirnya dia masuk line up debutnya Polarix. So, melihat bagaimana perjuangan dari Hangyul yang terus berusaha nih guys, inilah yang membuat netizen banyak tersentuh gitu loh. Dan melihat bagaimana kondisi yang sekarang ini, tidak sedikit dari netizen yang mengungkapkan tentang keprihatinannya. Bahkan di main page ya guys, main page Twitter ada yang ngebuat cuitan kayak gini. Ini star main page, oke? Kalau katanya usaha tidak akan mengkhianati hasil, Hangyul bakal teriak hoax paling kenceng. Bayangin dia berjuang ikut survival 4 kali, debut menuju 5 kali, dan sekarang gak jelas kapan debut di Polarix. Please kasih Hangyul ending yang bahagia kali ini. Jujur, gua di sini bilang amin sekenceng-kencengnya. Gue pengen banget ngelihat Hangyul itu sukses banget. Karena ngelihat perjuangannya itu kayak gimana ya? Ikut terharu, tersentuh banget, dan pengen banget ngelihat dia itu berjaya guys, serius. Dan melihat bagaimana postingan ini, netizen di Twitter berkomentar kayak gini guys. Cowok hebat ini lewat timeline. Jujur, perjuangan member X1 tuh beneran se-struggle itu. Kayak Usok, Sungyeon, Sungwoo, Hangyul. Mereka ini bisa dibilang merintis dari masih nunggu banget. Tapi pas lagi naiknya dengan, ya kita nggak usah baca, ya you know lah ya guys what happened with X1. Next, gue ingat banget dulu perjuangan awal dia dari pertama kali terjun ke survival, pas the unit, terus Kelim, berlanjut ke Produce Egg, dan akhirnya dia debut di X1. Gue kayak ya Allah akhirnya dia debut juga. Nggak lama X1 bubar, gue langsung sakit hati banget. Nangis pas nonton konten SLB atau Starlight Boys. Hangyul bilang, aku udah 26 tahun, aku udah capek ikut acara ginian, kurang lebih gitu. Dia trainee dari usia muda, debut IM, ikut The Unit, ikut Produce X, debut X1, debut di SND plus BIL, ikut Big Time, ikut SLB, masuk Polarix. He deserves so much better. Aku ya waktu nonton dia Starlight Boys tuh mixed feeling banget rasanya. Sedih pas lihat dia interview dan kagum juga lihat bagaimana stage presence-nya dia yang selalu amat sangat keren. Dulu pas produce juga dia tuh salah satu pick aku dan gak nyangka banget dia debut. Dia apa nggak nyoba banting setir jadi aktor ya? Maaf ya, aku kasihan aja ngeliat dia terus-terusan ikut acara survival. Tapi nggak tahu ujungnya bakalan kayak gimana. Siapa tahu nasib dia di dunia acting malah lebih bagus. Kenapa ya Smesa jahat banget sama ini anak? Kayak apa yang dia kerjain tuh selalu nggak berjalan baik. Padahal kita semua tahu gimana usahanya dia. Ini semua gara-gara Tit. Kenapa Hangyul apes banget ya Allah? Di awal di unit ya, pas lihat kisah dia dari kecil sampai gede pengen nangis. Sampai sekarang dia tidak menyerah dengan impiannya. Selalu banget sih, kisah dia kayak drakor, semoga mimpinya happy ending. Padahal Starlight Boys adalah survival yang bakalan terakhir dia ikutin. Yang bikin keren tuh ya, dia nggak nyerah sama impiannya. Aku kayaknya kalau di posisi dia bakalan nyerah deh dan cari impian lain sih. Jujur dia itu sepantaran sama gue, tapi kok dia kuat banget ya. Kalau gue jadi dia ya, nggak yakin sih bisa sekuat itu. Hangyul, semoga lo sukses ya, entah itu di dunia idol, sesuai impian lo, atau kalaupun lo mau pindah jalur manapun itu, asal di jalan yang bener, gue doain lo sukses besar. Jujur sedih banget, gue kenal Hangyul dari zaman nontonin The Unit pas debut XX1, rasanya seneng banget karena debutan Mnet tuh nggak ada yang gagal, pasarnya juga gede. Semoga segera good ending ya. Tiap lihat dia tuh bawaannya sedih mulu. Aku pernah ya sign grupnya, tapi karena nggak ada update apapun jadi bosen. Dia udah dikasih banyak banget kesusahan. Kira-kira kebahagiaan apa ya yang nunggu dia di masa depan? Bener ya, duh kok gue jadi terharu ya. Ya kayaknya dia bakal dapetin kebahagiaan yang gak terhingga di masa depan. Luar biasa kayaknya kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Gue jadi bingung ya sama acara gede atau agensi manapun. Dia kurangnya apa ya sampai gagal debut mulu. Nyanyi bisa, dance bisa, ganteng bisa. Ganteng bisa. Ini maksudnya ya bisanya nggak usah gitu loh. Ganteng juga gitu loh. Ganteng juga, ngerai bisa. Apalagi coba nggak habis pikir sih gue. Dari semua bias gue dia doang yang kayak gini. Tolong ya agensi idol Korea debutin Hangyul. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen yang mengungkapkan keprihatinannya melihat bagaimana kondisi Hangyul yang sekarang ini. Well jujur aku secara pribadi juga sangat respect banget sama Hangyul. Dia adalah salah satu pria yang patut kita tiru, gak pantang menyerah. Dia juga anak yang baik ya. Dia ngelakuin semua ini untuk ngebayar kembali bagaimana kasih sayang dan kehangatan yang diberikan oleh orang tuanya. Niatnya di sini tuh sangat mulia banget. That's why aku tuh support banget Hangyul. Sementara itu, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari beberapa media dan juga di sosial media langsung dari Polarix, sebenarnya untuk Polarix itu bukan nggak ada hilal untuk debut ya teman-teman. Mereka itu ada kok hilalnya. Karena sebelumnya nih pada tanggal 27 April, mereka itu merilis single pra-rilis yang bertajuk Dreamless guys.
Dan kemudian mereka akan merilis EP pertama mereka yang bertajuk Free Fall pada tanggal 28 Mei 2025. Udah ada kok hilalnya, jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. So mari kita doakan yang terbaik saja. Semoga untuk debutnya Polaris dapat sukses, berjalan dengan lancar, dan lagu-lagunya disukai oleh banyak orang. Anyway, cukup sekian aja ya guys untuk hari ini. Aku Sulky Mame dan mohon maaf banget jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation, mohon koreksinya. By the way teman-teman, di sini aku mau rekomendasiin hair mask yang aku pakai. Ini tuh adalah hair mask dari Me Little Things. Ada varian nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Yang varian nomor 1 itu dapat membantu untuk membuat rambut jadi halus, mudah diatur, dan bebas kusut. Nah kalau yang varian nomor 2 itu untuk memperbaiki rambut yang rusak akibat styling ataupun pewarnaan. Sementara untuk yang aku pakai ini adalah varian nomor 3 guys, untuk membantu mengurangi kerontokan rambut dan juga membantu pertumbuhannya. Yang mana ini tuh mengandung rosemary oil guys, dan kalian juga mungkin bisa searching tentang rosemary oil ya sebelum ngebeli produk ini. Dan aku juga beli dong hair serum oil mereka, dan jujur aku suka sih sama hair serumnya karena ngebantu banget ngebuat rambut aku itu nggak gampang kusut, terus dia juga nggak gampang lepek guys, harum juga ngebuat rambut. Dan kalian yang mungkin tertarik untuk cobain nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much and bye bye everyone.